Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali ya, hari ini kita bisa kembali sama-sama beribadah di Small Sekolah Minggu Online. Apa kabar adik-adik? Ibu berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik ya. Mungkin kalau ada yang terganggu sedikit kesehatannya, tidak perlu menjadi berkurang sukacitanya. Karena tetap semangat, karena ada Tuhan yang akan tetap menolong kita, menyembuhkan kita lewat obat-obat yang adik-adik makan dan minum ya. Kali ini kita mau sama-sama beribadah, kita mau menyatakan sukacita kita, berterima kasih atas hari baru pemberian Tuhan yang begitu indah buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri, biar lebih semangat ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi Sejuk Segar. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau awali dengan doa dulu ya adik-adik ya. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tunduk kepala, matanya ditutup ya. Ikuti Ibu Feby. Bapa di surga, terima kasih buat hari baru pemberian Tuhan. Terima kasih juga kalau saat ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam tadi. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita sekarang mau memuji Tuhan lagi ya. Yuk, mari adik-adik semuanya berdiri lagi. Kita memuji Tuhan lagi ya. Kita mau nyanyi Happy Ya Ya Ya. Yuk, pakai gerakannya ya. Semua tahu kan? Yuk, tangannya di pinggang. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi intiman. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan.
jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, cinta kita pada Tuhan semakin mendalam. Karena Tuhan juga begitu mengasihi kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati kita. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga harus meneladani kasih Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk sabar, untuk mengasihi orang, tidak gampang marah-marah. Kalau mengerjakan sesuatu juga harus sabar. Nah, sekarang kita mau angkat pujian KASIH. Tapi sebelumnya ada gerakannya. Ya, nanti KASIH ada hurufnya. K seperti ini ya. Terus A. Nah, kalau S begini. S I H. Sekali lagi ya, Ibu ulangi ya biar adik-adik hafal. K A S I H. Sudah hafal huruf-hurufnya? Kasih KASIH ya. Nah, kalau gitu masih dengan tetap berdiri, yuk mari kita naikkan pujian ini ya. Hafal ya semua ya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka moro-moro, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti apa adik-adik? Seperti kasih Yesus. Iya, seperti kasih Yesus yang mengasihi kita tanpa batasan, tanpa memandang kita, mau kita kulit putih, kuning, ya hitam, semua dikasihi. Mau yang rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, semua Tuhan kasihi ya. Tuhan sayang sama semua kita. Nah, kalau sekarang kita tiba saatnya mau memberikan persembahan, ya. Persembahan adalah tanda ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang berlimpah di hidup kita. Yuk, adik-adik, sudah disiapkan belum kotak persembahannya? Ayo, pastinya sudah ya. Setiap mau ibadah pastikan kita menyiapkan kotak persembahan. Ayo, mari kita ambil kotak persembahannya. Ini Ibu Febi sudah siapkan juga kotak persembahannya. Sebelumnya, sebelum memberikan persembahan, yuk mari kita puji Tuhan dulu ya. Kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita berikan persembahan kita dengan hati yang
yang bersyukur dan sikap yang sopan ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan memberkati persembahan kita ya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dulu ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita ingin mendengar firman Tuhan. Pasti sudah gak sabar juga ya. Hari ini firman Tuhannya apa? Sama seperti Ibu Feby juga sudah gak sabar juga. Ya, sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru kita, mari kita angkat pujian, satu pujian ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apa? Mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh, makin menyenangkan hati Tuhan, kita harus rajin baca firman Tuhan. Mari sekarang semuanya duduk manis, tidak ada lagi yang main-main ya. Kita siapkan hati, pikiran kita pada firman Tuhan yang akan dibagikan nanti. Silakan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di Small Sekolah Minggu Online bersama Kakak Sarah. Adik-adik di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Ada yang jawab, sehat Kak. Ada yang jawab lagi? Sukacita Kak hari ini. Ya adik-adik, kita bersyukur walaupun kita masih sekolah minggu online dari rumah, kita harus tetap sukacita ketika kita sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya.
Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami agar mengerti maksud Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dek, bantuin mama, Dek. Nanti ya, Ma, lagi rekaman. Nggak bisa sekarang. Ya udah deh. Adik-adik, tadi rekaman kakak terganggu karena kakak harus membantu mama kakak dulu di dapur. Adik-adik pernah nggak waktu dimintain tolong, terus adik-adik melakukannya, tapi adik-adik melakukannya dengan tidak ikhlas, dengan bersungut-sungut. Seperti kakak tadi adik-adik, waktu kakak dimintain tolong karena kakak lagi sibuk, jadi kakak melakukannya dengan hati yang gak bersuka cita, dengan bersungut-sungut. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, Tuhan bilang, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita ulang lagi ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Seharusnya waktu kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan hati yang rela, dengan hati yang bersukacita dan gak bersungut-sungut. Kita harus melakukannya dengan kasih. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kalau ada seorang nabi yang waktu dia lagi sibuk dan dia dimintain sesuatu sama orang lain, tapi dia melakukannya dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas dan tidak bersungut-sungut. Yuk kita lihat bersama-sama. Adik-adik, pada zaman dulu sekali, hiduplah seorang nabi yang bernama Elia. Ia adalah nabi yang berani menantang Raja Ahab. Bukan saja berani menantang raja, tetapi ia juga memusnahkan semua nabi-nabi penyembah Baal. Wah, tentu saja raja marah. Raja dan ratu bermaksud mau membunuh Nabi Elia. Nabi Elia segera melarikan diri. Ia pergi menjauh dari raja. Suatu hari, Elia bersembunyi di dalam gua. Ia sangat sedih adik-adik. Ia merasa sendirian, kesepian, dan gak punya siapa-siapa. Saya sudah melayani Tuhan dengan setia, tapi saya dikejar-kejar mau dibunuh. Saya sendirian, gak ada lagi yang percaya Allah. Tinggal saya sendirian. Setelah Elia mengeluh, tiba-tiba geguar. Terdengar bunyi badai, angin besar, dan gempa. Tuhan berkata kepada Elia, "Keluarlah." Elia keluar, melihat api, gempa, bunyi yang menyeramkan. Ia menutupi mukanya. Lalu tiba-tiba semua itu berhenti, diganti dengan angin sepoi-sepoi. Kata Tuhan, "Elia, apa yang kamu kerjakan di sini?" "Tuhan, saya sudah kerja mati-matian buat engkau, karena semua orang Israel sudah meninggalkan engkau. Mereka sudah meruntuhkan mezbah-mezbahmu.
Bahkan semua nabimu juga sudah mereka bunuh. Tinggal saya sendirian nih Tuhan. Saya sedang dicari-cari raja, kata Elia, kesal, sedih, dan takut. Tuhan bilang lagi ke Elia, siapa bilang kamu sendirian? Masih banyak orang yang percaya dan menyembah aku. Pergilah, urapi raja yang baru, dan masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Mereka semua masih menyembahku dengan setia. Nabi Elia merasa kerja paling capek, mengikut Tuhan paling setia. Di dunia ini tidak ada lagi orang yang percaya Tuhan seperti dirinya. Wah, Elia ngomel-ngomel karena letih dan sendirian. Adik-adik, pernah seperti Nabi Elia enggak? Capek belajar, capek sekolah, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, merasa diri paling sibuk dan paling rajin. Tuhan katakan kepada Nabi Elia, masih ada 7.000 orang yang masih menyembah Tuhan. Tuhan ingatkan Elia, kamu gak sendirian Elia, jangan ngomel, ayo kerja lagi. Adik-adik, Elia sadar, ia gak bersungut-sungut lagi, ia segera pergi kembali melayani Tuhan. Alkitab berkata, 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kalau kita mengerjakan apapun dengan kasih, kita gak akan ngomel-ngomel atau bersungut-sungut. Mari adik-adik, kita belajar, bermain, membantu orang, atau mengikuti sekolah minggu dengan rasa sayang. Kalau kita melakukan apapun dengan rasa sayang, kita nggak akan melakukannya dengan ngomel-ngomel. Nabi Elia melanjutkan perjalanannya dan mengenakan jubah kenabiannya, yaitu jaket khusus yang dipakai para nabi. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Elisa yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sedang sibuk mengerjakan ladangnya. Nabi Elia mendekati Elisa dan mengenakan jubahnya kepada Elisa. Adik-adik, jubah itu tanda bahwa Elia adalah nabi Tuhan. Kalau jubah itu dipakaikan ke Elisa, berarti Elia mau kalau Elisa menjadi nabi menggantikan dia. Meskipun Nabi Elia nggak berbicara apapun, Elisa tahu maksud dari Elia. Ia berkata, saya mau ikut Bapak, tapi izinkan saya berpamitan dengan orang tua saya dulu. Nabi Elia mengizinkan Elisa berpamitan dengan orang tuanya. Elia dan Elisa berbeda ya adik-adik. Elia waktu kerja sendirian, ketika merasa letih, ia mulai mengomel dan merasa ia bekerja sendirian. Elisa meskipun sibuk bekerja di ladang, ketika Elia mengajak dia bekerja melayani Tuhan, ia nggak menolak. Ia langsung ikut Nabi Elia. Elisa adalah orang yang bekerja dengan kasih, meskipun bekerja keras, tidak bersungut-sungut. Adik-adik, kita mau ulangin lagi ayat hafalan kita minggu ini. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita ulang lagi ya. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita sudah belajar dari Nabi Elisa. Dia melakukan semua pekerjaannya dengan kasih, tanpa bersungut-sungut. Hari ini kakak mau ajak adik-adik buat bergaya. Kita mau pakai jubah seperti Nabi Elisa. Tuh, adik-adik boleh pakai mantel. Adik-adik foto dengan
mantel yang adik-adik pakai. Kemudian nanti adik-adik gaya yang cantik, yang ganteng. Kemudian boleh kirim ke guru kelas masing-masing. Adik-adik, sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita di dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kami sudah belajar dari Nabi Elisa kalau ketika kami melakukan apapun, kami mau melakukannya dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas dan tidak bersungut-sungut. Tuhan, sekarang kami mau menyerahkan semua yang akan kami lakukan ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali di Small minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.